Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini kita ada pertanyaan ya. Pertanyaan kali ini dari Heru Kasoni ya. Di sini beliau bertanya soal untuk pergeseran selama satu semester itu berapa kali ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga masih belum mengetahui berapa sih batas maksimal kita bisa melakukan pergeseran selama satu semester di Arkas, karena mungkin ada beberapa operator, khususnya operator yang masih sangat pemula, tentu akan sangat berhati-hati melakukan proses pergeseran, takutnya kuotanya itu keburu habis di saat nanti diperlukan tidak ada lagi. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian silahkan disimak baik-baik ya. Sayang kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti ke depannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Pesetia. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Oke, di sini terkait pergeseran, Bapak Ibu sekalian, tentu ini berbeda ya dengan perubahan, dimana untuk fitur pergeseran ini secara limit, secara kuota penggunaannya tentu jauh lebih banyak dibandingkan fitur perubahan, yang mana untuk fitur perubahan sendiri ini hanya bisa kita gunakan sebanyak satu kali dalam 1 tahun ajaran, dan itu pun baru bisa kita gunakan nanti di awal tahap 2, yaitu di bulan Juli ya untuk perubahan ini. Sedangkan untuk fitur pergeseran ini bisa kita gunakan kapan saja, tidak harus menunggu tahap 2. Dan perlu diketahui juga ya, terkhusus buat teman kita kali ini, siapa tadi lupa namanya ya, Heru Kasoni ya, Pak Heru. Untuk Pak Heru, jadi untuk kuota pergeseran ini jauh lebih banyak dibandingkan perubahan, dan berdasarkan informasi yang kita dapatkan setelah kita coba mencari tahu terkait berapa sebenarnya batas maksimal untuk penggunaan fitur pergeseran ini, kita mendapatkan informasi bahwa penggunaan ini memang pada dasarnya bebas ya, tidak dibatasi. Namun kita mendapatkan informasi juga bahwa ini bisa sampai 100 kali ya teman-teman. Jadi hitungannya itu tidak per semester, tapi langsung per 1 tahun ajaran itu bisa lebih dari 100 kali pergeseran. Nah, jadi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, yang dibatasi penggunaannya hanyalah fitur perubahan saja. Sedangkan untuk fitur pergeseran ini ya, kalau misalkan sampai penggunaan 15 kali masih aman ya. Misalkan tiap bulan kita pergeseran, Februari, Maret sampai Desember kita juga ada pergeseran, ya masih aman karena masih di bawah 100 kali teman-teman. Nah, di sini kita pun tentu berbicara bukan asal bicara juga teman-temannya, tapi kita juga coba mencari informasi, dan di sini kita mendapatkan informasi dari situsnya dapodik.co.id ya, meskipun di sini per tanggalnya di saya bukan per tanggal, per tahunnya itu di tahun 2022 ya. Di tahun 2022 ini ada informasi bahwa untuk pergeseran di Arkas ini dapat dilakukan kapan saja, dan ini pun sebanyak maksimal 100 kali revisi pada rincian kegiatan. Nah, kemungkinan memang untuk pergeseran ini ya, ini bisa jadi teman-teman lebih dari 100 ya. Namun jika kita ambil patokan 100 pun ini sebenarnya sudah sangat cukup dan bahkan lebih dari cukup teman-teman ya. Karena ya kalau kita misalkan ambil per bulannya itu 1 kali pergeseran, ya berarti mentok di 12 bulan cukup dengan 12 kali pergeseran sudah cukup ya, seperti itu. Dan seharusnya sih teman-teman sekalian tidak banyak yang digeser ya. Karena kenapa? Karena jika memang saat kita penyusunan RKS yang tahun 2026 ini disusun secara maksimal, tidak asal-asalan, tentu paling nanti kita melakukan pergeseran itu untuk beberapa program
ya, yang memang program tersebut misalkan untuk tahap satunya terlambat cair misalkan ya, cairnya itu baru di bulan Februari. Nah, paling kita menggesernya itu untuk program yang ada di Januari, dan itu pun tidak semuanya kita geser. Ya, jadi kalau secara kuota atau limit untuk fitur pergeseran ini ya sudah sangat lebih dari cukup ya kalau kita ambil patokan 100 saja. Jadi ya silakan Bapak Ibu sekalian, untuk pergeseran ini bisa digunakan kapan saja, kapanpun. Jadi di saat ada misalkan kegiatan yang memang salah penempatan bulannya, nah itu kalian silakan bisa langsung digeser teman-teman ya. Namun ya tentu untuk fitur pergeseran ini salah satu kelemahannya atau kekurangannya adalah tidak bisa lintas rekening belanja. Ya, yang bisa lintas rekening belanja untuk perubahannya hanyalah fitur perubahan itu sendiri yang ada di sini, dan ini hanya bisa kita gunakan sebanyak 1 kali dalam 1 tahun ajaran, dan ini pun baru bisa kita gunakan nanti di tahap 2, yang mana biasanya ini akan kita gunakan sebagai salah satu cara kita untuk menyesuaikan anggaran di tahap 2 ya. Karena tentu di tahap 2 ini kan mungkin ada sisa saldo dari tahap 1. Nah, sisa saldo ini nanti kita bisa sesuaikan ulang dengan menggunakan fitur perubahan ya. Dan kalau kita melihat atau mengingat dari pengalaman di tahun sebelumnya, di tahun 2025 itu kita pun ada perubahan di bulan Juli atau Agustus kalau nggak salah ya, dan itu pun karena memang terlambat cair. Ya, jadi untuk fitur perubahan ini ya, kita ingatkan bahwa jika nanti tiba saatnya di bulan Juli atau tahap 2 itu jangan buru-buru menggunakan fitur perubahan ya, selagi belum ada instruksi dari pusat. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita pernah atau sudah menggunakan 1 kali untuk fitur perubahan ini, maka tidak bisa kita gunakan kembali. Lain halnya dengan pergeseran ya, yang mana pergeseran ini bisa kita gunakan kapan saja ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan Pak Heru tadi terkait pergeseran selama 1 semester itu berapa kali. Nah, di sini bebas Bapak Ibu sekalian ya, Pak Heru ini bebas. Jadi silakan tidak dibatasi ya, kalau misalkan mau ambil patokan itu berdasarkan sumber yang tadi kita perlihatkan itu bisa sampai 100 kali. Jadi sudah sangat cukup sekali teman-teman sekalian ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Dan kalau misalkan ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan seputar Arkas, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti jika seandainya perlu kita bahas lebih lengkap, kita akan bikinkan videonya khusus di update video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.